from the 2026 World Cup, Alet another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. 星々の均衡 Piala Dunia 2026, ketika resiko Amerika dan Meksiko terlalu besar, dunia harus mencari opsi lebih aman. Piala Dunia tidak mencari negara paling kuat, Piala Dunia mencari negara paling aman, paling stabil, dan paling dipercaya dunia. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan hari ini Amerika Serikat dan Meksiko tidak memenuhi semua kriteria itu. Hari ini Amerika Serikat sedang menjauh dari dunia dengan keluar dari PBB. Simak ulasannya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Di bawah pemerintahan Donald Trump, AS menarik diri dari berbagai organisasi di bawah naungan PBB. Kerjasama iklim ditinggalkan, forum multilateral dilemahkan, agenda global dipatahkan demi kepentingan sepihak. Masalahnya sederhana, Piala Dunia adalah proyek global, bukan proyek nasional. Saat tuan rumah menjauh dari sistem internasional, fondasi Piala Dunia ikut melemah. FIFA berdiri di atas multilateralisme, bukan unilateralisme. Keamanan Piala Dunia tidak hanya soal polisi dan militer. Keamanan Piala Dunia adalah soal kerjasama lintas negara, pertukaran intelijen global, legitimasi diplomatik, dan kepercayaan internasional. Saat Amerika menjauh dari PBB, FIFA kehilangan satu elemen krusial, jaminan koordinasi global yang utuh. Ini bukan teori atau opini, ini logika institusi internasional. Amerika hari ini adalah negara beresiko tinggi. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu banyak variabel yang tidak terkendali, polarisasi politik ekstrim, demonstrasi besar yang berulang. Isu senjata api yang kronis serta ketegangan sosial yang mudah meledak, semua ini menciptakan ketidakpastian domestik. Di saat yang sama, Amerika juga terlibat atau berpotensi terlibat dalam konflik geopolitik global. Piala Dunia tidak boleh digelar di negara dengan resiko eskalasi global aktif. Satu insiden besar di Amerika Serikat langsung menjadi isu dunia, langsung politis, dan langsung bereskalasi karena Amerika adalah pusat politik global. Itu bukan keunggulan, itu kerentanan struktural. Dalam konteks FIFA, resiko terbesar bukan kegagalan teknis, melainkan kegagalan stabilitas. Amerika terlalu besar untuk gagal. Dan justru karena itu, jika kegagalan terjadi, dampaknya fatal bagi reputasi FIFA. Ini adalah kalkulasi resiko, bukan sentimen. Sekarang lihat Indonesia dengan logika yang sama. Indonesia tidak sedang perang. Indonesia tidak memusuhi blok manapun. Indonesia tidak membawa agenda ideologi global. Indonesia aktif di PBB, memimpin ASEAN. Dihormati di Global South dan berposisi sebagai negara non-blok modern. Dalam dunia yang terbelah, netralitas adalah aset keamanan terbesar. Indonesia tidak mempolitisasi olahraga dan tidak menggunakan event internasional sebagai alat tekanan geopolitik. Fokus utama Indonesia adalah stabilitas nasional dan keamanan tamu internasional. Itu persis kebutuhan FIFA. Bicara soal bukti bukan janji. Indonesia telah sukses menggelar KTT G20, KT ASEAN, IMF World Bank, serta berbagai event olahraga internasional. Semua berlangsung aman, terkendali, tanpa teror, tanpa kekacauan, dan tanpa krisis diplomatik. Ini adalah rekam jejak, bukan narasi optimis. FIFA selalu mengajukan satu pertanyaan kunci. Jika krisis terjadi, di mana dampaknya paling kecil dan paling bisa dikendalikan? Krisis di Amerika berdampak global, eskalasinya cepat dan tekanannya ekstrim. Krisis di Indonesia cenderung bersifat regional, lebih terkendali, dan minim eskalasi geopolitik. Ini fakta resiko, bukan perasaan. Soal kapasitas,
Indonesia hari ini bukan Indonesia masa lalu. Stadion baru dan renovasi standar FIFA sudah tersedia. Bandara internasional tersebar di banyak kota. Transportasi massal modern berkembang pesat. Pengalaman logistik nasional skala besar sudah teruji. Relokasi bukan berarti membangun dari nol. Relokasi berarti memindahkan pusat turnamen ke wilayah yang lebih stabil secara geopolitik. Dan waktu persiapan masih memungkinkan. Ada satu faktor penting yang sering diabaikan, legitimasi moral tuan rumah. FIFA pasca Qatar sangat sensitif terhadap citra global, tekanan internasional, isu keberlanjutan, dan kerja sama global. Amerika menarik diri dari Badan Iklim dan menolak konsensus global memicu kritik internasional. Indonesia bersikap kooperatif, fleksibel, dan tidak konfrontatif. Secara nilai dan arah kebijakan luar negeri, Indonesia lebih sejalan dengan wajah FIFA hari ini. Sekarang bicara soal warisan, Amerika Serikat tidak membutuhkan Piala Dunia untuk membangun sepak bolanya. Indonesia sangat membutuhkannya. Piala Dunia di Indonesia berarti percepatan transformasi sepak bola nasional, pembangunan jangka panjang, dan legasi FIFA yang nyata di negara berkembang. FIFA selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang ini. Dari sisi ekonomi dan pasar, Indonesia adalah aset besar, populasi besar, fanbase sepak bola fanatik, antusiasme tinggi, stadion berpotensi penuh, dan eksposur global yang luas. Untuk FIFA ini bukan sekedar penyelenggaraan turnamen, tetapi investasi strategis jangka panjang. Pertanyaannya bukan apakah Amerika otomatis kehilangan status tuan rumah, jawabannya tidak. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah margin toleransi FIFA terhadap resiko Amerika semakin tipis? Dan jawabannya jelas iya. Setiap konflik baru, setiap krisis politik, dan setiap eskalasi global akan memperbesar risiko itu. Ketika FIFA harus memilih opsi paling rasional, paling aman, dan paling menguntungkan secara global, Indonesia memenuhi semua kriteria tersebut. Aman, netral, kooperatif, berpengalaman, dan dipercaya. Ini bukan mimpi nasionalisme, ini analisis dingin berbasis stabilitas dan resiko global. Piala Dunia tidak boleh menjadi korban ego geopolitik atau alat politik domestik. Piala Dunia hanya bisa hidup di negara yang membuka diri, bekerja sama, dan menjaga stabilitas internasional. Dan dalam kondisi dunia hari ini, logika itu mengarah ke Indonesia. Penutup, Piala Dunia bukan soal siapa paling berkuasa. Piala Dunia soal siapa paling dipercaya.